ada 100 titik pemantau ru'yatul hilal di Indonesia. Terus ada satu dari 100 titik itu ketika itu menampak hilal yang 99 tidak nampak hilal. Mana kita berdoa dalam keadaan? Apakah kita berpedoman dengan 99 karena jumlahnya lebih banyak, atau berpedoman dengan yang satu? Rasulullah SAW ketika dia mendengar sahabat sudah menampak hilal, dia langsung memerintahkan berpuasa. Begitu juga memerintahkan berhenti berpuasa. Jika sudah sebagai umat Islam yang adil yang bisa disumpah menyatakan sudah nampak hilal, tidak mesti Rasulullah, tidak mesti pemerintah. Dan sudah dimana rahmatnya Allah. Pedomannya jika sudah ada yang nampak, bukan yang belum nampak. Kenapa? Karena kita ini satu makhluk se-Indonesia. Jadi untuk itu sudah dimana rahmatnya Allah. Pedomannya bukan yang belum nampak, tetapi yang sudah nampak. Itu saja ketika saya sampaikan waktu ini, karena tidak mungkin kita fokus pada kajian ini. Jadi yang jelas sudah dimana rahmatnya Allah. Pihak Muhammadiyah dengan hisabnya nanti malam akan kita lihat, nanti akan tetap ada yang menyaksikan hilal insya Allah. Maka kita dari masjid kita menetapkan puasa kita mulai 1 Maret. Mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan pada kita. Hamba Allah dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sudah populer bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sudah ditetapkan diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya dengan puasa itu kalian menjadi hamba yang sumber takwa. Sehingga la'allakum tattaqun lebih tepat diartikan supaya bukan dengan moga-moga. Kenapa? Karena moga-moga kalimat proposal, yaitu dari bawah ke atas, sedangkan puasa perintah instruksi Allah kepada makhluknya, maka ini tidak bisa bersifat moga-moga. Permohonan Allah memberikan perintah, Allah bukan bermohon pada kita. Maka sudah jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan program mencapai ketakwaan. Puasa ini sasarannya takwa. Takwa itu kebutuhan semua kita. Persoalan pribadi, persoalan rumah tangga, persoalan bermasyarakat, persoalan bernegara akan selesai dengan takwa sedang dimana rahmat Allah. Maka ketika pribadi bermasalah, kemudian rumah tangga bermasalah, masyarakat bermasalah, negara bermasalah, maka solusinya adalah takwa. Maka mulai dari tingkat pribadi sampai tingkat negara mesti menggunakan program puasa ini untuk mencapai derajat ketakwaan sedang dimana rahmat Allah. Hamba Allah dirahmati Allah, jika seorang pribadi menjadikan puasa program takwanya, maka dia akan selesai persoalan pribadinya. Jika sebuah rumah tangga menjadikan puasa program untuk mencapai takwa, maka rumah tangganya akan berbahagia sedang dimana rahmat Allah. Jika masyarakat menjadikan ini programnya, maka program puasa ini jangan hanya dianggap program pribadi, mesti menjadi program RT, mesti menjadi program RW, mesti menjadi program kecamatan, mesti menjadi program wali kota, mesti menjadi program gubernur, mesti menjadi program seorang presiden. Supaya apa? Sedang dimana rahmatnya Allah, supaya negeri ini selesai, supaya negeri ini memperoleh orang-orang yang bertakwa. Maka hamba Allah jangan dianggap puasa program pribadi. Ini kekeliruan yang terjadi selama ini sedang dimana semua kita beranggapan puasa itu kewajiban pribadi, program pribadi. Maka pihak pemerintah mulai dari RT sampai presiden mesti menjadikan puasa ini program yang dikelola dengan baik, supaya persoalan-persoalan yang terjadi di negeri kita ini jadi selamat dan dimana rahmat Allah. Hamba Allah yang dirahmati
Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang nantinya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan takut, sehingga kalau sudah takut kepada Allah hilang kemunafikan, maka muncul kejujuran. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini perlu sidang jemaah. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah, kontrol pribadi, penjagaan pribadi. Seseorang merasa diawasi oleh Allah di tempat dan situasi ketika orang lain tidak mampu mengawasinya, ketika hukum tidak mampu mengawasinya, dan ketika kekuatan lain tidak mampu mencegahnya, ada Allah yang mengawasinya. Takwa yang kedua, jemaah rahmat Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan syariat, melaksanakan Al-Qur'an, tatbiqus syariah. Maka orang-orang yang berpuasa sudah sekian kali berpuasa belum terkikis pemikiran sekulernya, belum hilang ideologi sekulernya, ideologi sosialisnya, ideologi-ideologi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak pro syariat, tidak pro Allah, tidak pro Nabi, tidak pro umat. Orang seperti ini sedang dimana rahmat Allah, gagal berpuasa, belum dapat untuk apa berpuasa, gagal takwa. Maka sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini yang kedua, al-amalu bitanzil, melaksanakan Al-Quran dan Sunnah. Maka bulan puasa akan membuat kita menjadi seorang yang Qur'ani, seorang yang ittiba' Rasul. Maka ini yang harus jadi program. Untuk itu sudah jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bareng puasa dengan mengejar ilmu, puasa ibadah malam dan mengejar ilmu. Maka bulan puasa disemarakan majelis ilmu. Maka cari itu majelis ilmu, program surga Anda dengan puasa ini. Kemudian yang ketiga, sedang jemaah yang dirahmati Allah, ijtinabul ma'asi wal manhiyat, jauhi larangan-larangan Allah, maksiat, jauhi larangan. Sudah umur 50 masih hobi melaksanakan yang mungkar-mungkar, masih belum takut kepada yang haram. Rasulullah SAW bersabda, man jawazal arba'in, siapa sudah sampai umurnya 40 tahun, lam yughlib khairuhu syarrahu, kebaikannya belum mampu mengalahkan keburukannya, falyatajahhaz ilan nar, bersiaplah ke neraka. Maka program diri kita, jadikan puasa kita adalah perbaikan diri kita. Kemudian yang keempat, takwa itu isti'dad liyaumir rahim, persiapkan diri untuk berpulang. Puasa ini puasa surga, puasa ini puasa selamat dari azab kubur. Puasa kita sekarang ini adalah puasa yang dengan itu terjamin, karena belum ada jaminan puasa berikutnya. Mungkin ini puasa terakhir, yang di situ bergantung ampunan dosa zina Anda, di situ bergantung ampunan dosa yang haram-haram, di situ tergantung semua penyelamatan kejahatan kita puluhan tahun sebelumnya, tergantung pada puasa yang nyata di hadapan kita. Kan bisa saja ini puasa terakhir karena belum ada jaminan puasa berikutnya. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, isti'dad liyaumir rahim, persiapkan diri untuk berpulang. Perjalanan akhirat, perjalanan yang sangat mengerikan, perjalanan yang kita tidak bisa membawa kekuatan-kekuatan yang selama ini membengkak kita di dunia. Maka untuk itu puasa solusinya. Hamba Allah yang dirahmati Allah, hikmah-hikmah pemahaman sahabat, bagaimana sahabat mengambil potensi-potensi puasa, amal ramah qiyamul lailnya. Ada amal-amal yang diandalkan oleh sahabat, di antara jemaah yang dirahmati Allah, sedekah. Abu Bakar Siddiq di bulan puasa dia menggalakkan sedekah dirinya. Suatu hari dia menyedekahkan semua hartanya,
disampaikan oleh orang kepada Rasulullah. Dipanggil Abu Bakar As-Siddiq oleh Nabi. Ya Abu Bakar, kenapa engkau sedekahkan semua hartamu? Maka dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi mengatakan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, jangan khawatir, aku telah tinggalkan untuk dia yang lebih baik daripada hartaku ini, yaitu Allah dan Rasulnya. Pelajaran apa dari kalimat Abu Bakar As-Siddiq? Warisan harta bukan itu yang lebih besar untuk keluarga kita, tapi Allah dan Rasulnya. Sebelum Anda mewariskan harta kepada anak-anak Anda, wariskan dulu, yaitu Allah dan Rasulnya. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, bagaimana keyakinan tauhidnya kepada Allah, bagaimana dia ittiba Rasul. Maka Abu Bakar mengatakan, sudah mewariskan yang lebih penting untuk dia daripada harta ini, yaitu Allah dan Rasulnya. Hari ini kasusnya banyak orang yang mewariskan harta pada anaknya tidak seimbang dengan potensi iman yang ada pada diri anaknya. Maka jatuhlah hartanya, kekuatan harta, kekuatan godaan harta, yaitu mengalahkan iman yang ada pada anaknya. Maka untuk itu sudah coba rahmat ya Allah, harus ada kekuatan yang seimbang antara warisan keimanan dan warisan harta untuk anak kita. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau Umar bin Khattab sidang jemaah, dia di samping dia bersedekah, dia mendisiplinkan diri. Maka ada banyak ijtihad Umar pada bulan puasa, mendisiplinkan sholat tarawih, yaitu yang sebelumnya tidak ada program 1 bulan. Di zaman Umar bin Khattab di program tarawih 1 bulan. Kemudian Umar bin Khattab menyatukan sholat tarawih dengan 1 imam berjamaah. Itu zaman Umar bin Khattab. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, banyak hal yang luar biasa pada Umar bin Khattab di bulan Ramadan. Kemudian Utsman bin Affan, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Utsman bin Affan mewakafkan hartanya, mensedekahkan hartanya di samping dia membaca Al-Quran. Maka dia ketika itu dia menghabiskan berinfak tidak terbatas, unlimited. Suatu hari Madinah dilanda paceklik, maka Utsman mengambil barang ke Syam, mengimpor barang sebanyak-banyaknya. Orang mendengar iringan kafilah dagang Utsman akan memasuki Madinah. Para saudagar berpikir, ini dagang sangat dibutuhkan, barang putus di Madinah, orang sangat butuh. Maka mereka menghadang Utsman di batas kota. Ketika itu mereka berebut membeli barang dagang Utsman. Ya Utsman, jual padaku daganganmu, saya beli 2 kali lipat. Tidak, kata Utsman. Siapa yang lebih tinggi? Maju yang lain 3 kali lipat oleh Utsman. Coba bayangkan, tidak perlu mengecer, langsung diborong 3 kali lipat. Ditolak oleh Utsman. Maju yang lain 4 kali lipat. Ditolak oleh Utsman. Ada yang lain maju 5 kali lipat. Ditolak oleh Utsman. Kemudian mereka marah, ya Utsman, berapa lagi untung yang kau butuhkan? Ini sudah 5 kali lipat. Ini sudah tidak masuk akal. Kenapa kau tidak menjual pada kami? Kata Utsman, adakah di antara kalian yang melebihi lagi daripada itu? Seberapa kemampuan kalian menawar dagangan? 5 kali lipat sudah finish. Kalian tidak akan sanggup menawar dagangan. Kenapa? Karena aku menjualnya kepada Allah 700 kali lipat. Aku telah menjualnya kepada Allah 700 kali lipat.
Besarnya luar biasa. Anda mau menjual aset Anda berapa? Allah menawarkan 700 kali lipat. Maka ketika itu Utsman berkata, wahai seluruh pekerjaku, bawa seluruh dagangan ini masuk Madinah. Aku telah menjualnya kepada Allah yang mereka tidak akan sanggup membelinya, menandingi harga tawaran Allah 700 kali lipat. Bawa ke tengah kota Madinah, bagikan harta ini kepada kaum muslimin. Bulan Ramadan, Ali bin Abi Thalib seorang sahabat yang terkenal sederhana setiap berduka, sederhana setiap kalau sederhana ketika dia miskin itu biasa, tapi setelah dia jadi khalifah dia tetap sederhana. Suatu hari dia perintahkan anaknya mengelola jamuan perbukaan setiap hari. Maka ketika Hasan membagi jamuan perbukaan, ada seseorang bapak-bapak membungkus jatah perbukaannya, jatah kecil, tidak dimakannya, dan teguh air putih dan tidak dimakannya. Akhirnya Hasan melihat, kenapa Pak tidak makan di sini? Ini akan kubawa untuk seseorang. Kata Hasan, kalau begitu makan. Bawa ada satu lagi, silahkan makan. Kemudian Hasan bertanya, untuk siapa ini bagimu? Katanya, aku setiap bekerja di kebunku di sore hari bahkan menjelang kemerdekaan, aku selalu mendengar Al-Quran dilantunkan oleh kebun sebelah. Bapak itu bekerja di kebunnya, aku senang mendengar bacaan Qurannya. Akhirnya aku datang, aku saksikan dia selalu berbuka dengan air putih dan sepotong roti kering. Maka aku ingin berbagi untuk dia, karena saya lihat selalu dia berbuka dengan air putih dan sepotong roti kering. Akhirnya Hasan menanyakan ciri-cirinya. Menangis Hasan. Kenapa kau menangis Hasan? Itulah bapakku, Ali bin Abi Thalib. Dia menyuruh Hasan mencampur orang tiap hari, tetapi dia di kebunnya hanya makan sepotong roti kering dan segelas air putih. Itulah Ali bin Abi Thalib. Walau dia sudah jadi khalifah, dia tetap memegang prinsipnya. Untuk itu sudah dimahami rahmat Allah. Inilah bentuk pemaknaan puasa di kalangan sahabat. Bilal bin Rabah, seorang sahabat miskin, muadzin Rasulullah SAW. Semua orang berbagi bulan puasa, dia tidak punya untuk berbagi apapun. Maka dia mendisiplinkan dirinya untuk menjaga ibadah umat. Maka dia mendisiplinkan dirinya untuk azan, membangunkan orang. Kenapa? Karena itu yang biasa bisa dia bagikan kepada umat. Yang penting semangatnya bulan puasa ini berbuatlah yang terbaik untuk ini bulan puasa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Terakhir,
Jangan sampai nanti puasa kita puasa orang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Badar 313 orang dengan beberapa bilah pedang, mayoritasnya pakai pelepah kurma, mayoritasnya tangan kosong, dengan 8 ekor tunggangan, kemudian berjalan kaki melawan kafir Quraisy 1000 lebih di perang Badar dalam keadaan berpuasa. Perang Badar perang yang paling sengit, perang yang menentukan sejarah kelangsungan umat Islam, sehingga Nabi berdoa ketika itu, jika tidak dimenangkan hari ini ya Allah, lan tu'bada fil ardi abada, kau tidak akan lagi diperang disembah di muka bumi selamanya. Perang Badar, perang yang dibantu dengan ribuan malaikat. Kenapa? Karena pasukannya sedang berpuasa. Perang Khandaq, perang Fathu Makkah, perang Ainul Jalut, banyak perang-perang yang terjadi di bulan puasa, baik di zaman Rasulullah maupun setelah Rasulullah. Perang-perang di bulan puasa selalu mengukir kemenangan. Bahkan kemerdekaan Indonesia juga di bulan puasa. Maka untuk itu sudah cuma-cumanya dirahmati Allah. Semangat api perjuangan itu, semangat berpuasa itu adalah seperti semangat api perjuangan. Jangan ada yang lemah, mengeluh segala macam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka untuk itu sudah dimai rahmat Allah, maka jadikan puasa kita surga kita. Insya Allah kita juga mendapat seluruh fadilahnya. Fa'tadu ya ulil absar la'allakum turhamun.